Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Desi akan menjelaskan muatan IPS tema 9, subtema 1 tentang garis lintang, garis bujur, dan kenampakan alam Indonesia. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang dan bujur memiliki fungsi yang berbeda. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Letak astronomis Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kondisi lingkungan seperti inilah yang sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Contoh kenampakan alam di wilayah perairan adalah yang pertama laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara dua pulau yang disebut selat. Misalnya Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu ke hilir. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga air. Yang ketiga, danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan atau danau vulkanik. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Contoh kenampakan alam di wilayah daratan adalah yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai
dan berupa pasir. Akan tetapi ada juga pantai berupa tebing terjal dan curam. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu tentang garis lintang, garis bujur, dan kenampakan alam Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.